Selamat datang di alam binatang, tempat kita menyelami kehidupan liar dari sudut pandang yang lebih dekat, lebih lembut, dan lebih jujur. Hari ini, kita akan memasuki dunia kecil yang penuh warna dunia seekor kepik. Walau tubuhnya hanya sebesar ujung kuku, kepik menyimpan kisah hidup yang luar biasa. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya akan melihat keindahan polkadot hitam yang menghiasi tubuh merahnya, tetapi juga memahami bagaimana makhluk kecil ini memainkan peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mari kita mulai petualangan kita dari sebuah daun hijau yang lembut, tempat seekor kepik kecil sedang bergerak pelan. Cahaya matahari pagi memantul di cangkang merah mengkilapnya, menciptakan kilau yang seolah menjadi tanda keberuntungan. Bagi banyak budaya, kepik memang dihubungkan dengan keberuntungan dan kedamaian. Namun, di balik simbol-simbol itu, tersimpan kehidupan biologis yang jauh lebih menarik. Kepik atau ladybug bukan sekadar serangga cantik yang sering terlihat di taman. Mereka adalah predator alami yang sangat efektif, terutama terhadap kutu daun. Kutu-kutu ini adalah hama kecil yang mampu menghancurkan tanaman dengan cepat, menghisap nutrisi dari batang dan daun. Disinilah peran kepik menjadi penting. Satu ekor kepik dewasa dapat memakan hingga 100 kutu daun dalam sehari. Bayangkan betapa besar manfaatnya bagi petani dan pekebun yang ingin menjaga tanaman tetap sehat tanpa harus menggunakan pestisida. Saat kepik berjalan di atas permukaan daun, kaki-kakinya yang kecil dan ramping menapak dengan sangat hati-hati. Antenanya bergerak pelan, seperti radar alami yang terus membaca aroma, pergerakan, dan sinyal dari lingkungan sekitar. Setiap langkahnya adalah sebuah proses pencarian. Kepik tidak pernah diam terlalu lama. Mereka selalu bergerak, menjelajah daun demi daun, mencari mangsa kecil yang tersembunyi. Ketika menemukan koloni kutu daun, kepik akan langsung menghunuskan rahang kecilnya, lalu mulai memakan satu persatu dengan cepat. Meski pergerakannya tampak lucu dan lambat, kemampuan berburu kepik sangatlah agresif dan efisien. Serangga ini tidak pernah menyerang tanaman. Justru ia melindungi tanaman dengan cara memangsa hama-hama yang merusak. Itulah mengapa kepik sering disebut sebagai prajurit kecil, penjaga kebun. Namun kisah kepik tidak hanya berhenti pada aktivitas berburu. Kehidupannya melewati 4 tahap penting dalam siklus metamorfosis: telur, larva, pupa, dan dewasa. Siklus ini memperlihatkan perubahan bentuk yang dramatis, sebuah perjalanan hidup yang layak kita apresiasi di sebuah permukaan daun yang aman. Kepik betina akan meletakkan telurnya dengan rapi dalam kelompok kecil. Telurnya berwarna kuning keemasan, seperti titik-titik sinar matahari yang menempel pada daun. Dalam beberapa hari, telur-telur ini akan menetas menjadi larva kepik. Menariknya, larva kepik tidak menyerupai kepik dewasa. Bentuknya memanjang dan tampak seperti makhluk asing kecil dengan permukaan tubuh yang bergelombang. Banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah fase awal dari kepik. Walaupun bentuknya belum indah, larva kepik sudah menjadi predator ganas. Mereka bergerak cepat dan menghabiskan banyak mangsa untuk menambah energi. Ini adalah masa di mana pertumbuhan terjadi dengan sangat pesat. Larva kepik dapat memakan lebih banyak kutu daun dibandingkan saat ia dewasa. Mereka memiliki tugas alamiah untuk membersihkan tanaman dari koloni hama, agar ketika tumbuh menjadi kepik dewasa, lingkungan mereka sudah lebih sehat. Setelah beberapa minggu, larva akan berhenti makan dan mencari tempat yang aman. Di sana, ia akan berubah menjadi pupa fase, di mana tubuhnya tidak bergerak, tetapi perubahan besar sedang berlangsung di dalamnya. Dalam beberapa hari,
kulit pupa mulai retak perlahan. Lalu muncul seekor kepik muda yang warnanya jauh lebih pucat dibandingkan kepik yang sudah matang. Warna merah cerah dan bintik hitam baru muncul setelah tubuhnya mengeras. Seiring berjalannya waktu, kepik dewasa mulai mengenal lingkungannya. Mereka terbang dengan sayap tipis yang tersembunyi di balik cangkang. Saat terbang, kepik dapat menempuh jarak yang cukup jauh untuk ukuran tubuhnya. Kemampuan terbang ini membuat mereka dapat berpindah dari area yang kekurangan makanan ke tempat yang memiliki koloni kutu daun baru. Dengan begitu, alam menjaga keseimbangan populasi hama tanpa campur tangan manusia. Selain itu, kepik juga memiliki mekanisme pertahanan yang unik. Ketika merasa terancam, mereka dapat mengeluarkan cairan kuning dari kaki mereka yang berbau tidak sedap. Cairan ini bertujuan untuk mengusir predator yang lebih besar. Ini menjadi bukti bahwa meskipun ukurannya kecil, kepik memiliki sistem pertahanan diri yang cukup efektif. Keberadaan kepik di alam menjadi penanda kesehatan ekosistem. Apabila jumlah kepik berkurang, ini berarti populasi kutu daun mungkin meningkat. Atau ada masalah lain, seperti penggunaan pestisida berlebih. Di banyak negara, kepik digunakan sebagai agen pengendalian hama alami karena mereka bekerja tanpa merusak tanaman dan tanpa meninggalkan residu berbahaya. Mereka membantu petani menjaga kualitas panen sekaligus mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan pada akhirnya. Perjalanan seekor kepik mengingatkan kita bahwa makhluk kecil memiliki peran yang besar. Mereka mengajarkan bahwa dalam kehidupan, ukuran bukanlah ukuran kontribusi. Kepik berjalan pelan, tetapi pekerjaannya sangat besar bagi tanaman, kebun, dan lingkungan kita. Dari warna merahnya yang mencolok hingga kemampuannya terbang ringan di bawah angin, kepik selalu membawa harmoni bagi alam. Terima kasih telah mengikuti kisah panjang ini, menyelami kehidupan kecil yang sering kita abaikan. Semoga narasi tentang kepik hari ini menambah wawasan dan membuat kita semakin menghargai keindahan dunia serangga. Tetap ikuti alam binatang untuk petualangan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah di balik makhluk kecil selalu ada cerita besar yang menunggu.